Halo kaum intelektual sekalian. Baru-baru ini, pemerintah Italia mengeluarkan RUU atau Rancangan Undang-Undang Pelarangan Penggunaan yang namanya hijab, jilbab, burka, dan lain sebagainya. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Kok bisa? Apa alasannya? Kenapa orang Italia atau pemerintah Italia ini melarang warganya menggunakan yang namanya burka, hijab, cadar, dan lain sebagainya? Apa alasannya? Apakah pemerintah Italia ini julid dengan kaum muslimin? Kenapa mereka setegak itu? Apa alasannya? Apa rahasianya? Kemudian ya, kalau saya perhatikan itu ya, di Konoha itu atau di Nusantara itu, konon katanya dulu nenek moyang kita itu tidak menggunakan baju gitu. Karena nenek moyang kita itu dipropagandakan tidak menggunakan baju, primitif, ya, menyembah pohon dan lain sebagainya. Sehingga ya disarankan menggunakan yang namanya baju Arab atau baju ke arah Arab, baju gamis dan lain sebagainya ya, seperti hijab lah, seperti zaman sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini semacam propaganda terselubung atau tidak? Bagaimana menurut Anda? Kemudian, ada satu fakta yang paling mencengangkan yang tidak diketahui oleh warga Konoha. Apa itu? Ternyata hijab atau jilbab itu bukan berasal dari budaya Muslim. Tapi dari budaya apa? Dari budaya Mesopotamia kuno. Wow, luar biasa. Sebenarnya sejarah tentang hijab, burka, cadar, dan lain sebagainya ini ya, kalau saya perhatikan itu punya sejarah yang sangat panjang sekali ya, kalau saya perhatikan. Namun sejarah yang paling tertua itu ya menurut data, saya akan tampilkan datanya di sini ya, saya tidak asal mangap gitu. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data. Menurut salah satu sosiolog dari Georgia University, beliau ini mengatakan sejarah daripada hijab ini bukan berasal daripada budaya Islam itu sendiri, tapi di luar daripada Islam itu sendiri. Ya, sosiolog ini mengatakan penemuan daripada hijab atau penelitian tentang hijab ini sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi pada zaman Mesopotamia kuno. Jadi pada zaman itu ya, hijab itu digunakan oleh bangsawan ya. Kenapa mereka menggunakan itu? Karena itu bentuk penghormatan bagi bangsawan saat itu ya. Kemudian kalau misalnya tidak menggunakan baju hijab saat itu dinyatakan, oh itu kalangan daripada budak gitu, bukan daripada kalangan bangsawan gitu. Jadi itu semacam penanda gitu. Namun ya, secara antropolog, kalau kita menelusuri secara antropolog, kenapa orang-orang Timur Tengah itu selalu menggunakan yang namanya hijab gitu, kemudian menggunakan sorban gitu, menggunakan burka, menggunakan cadar dan lain sebagainya, apa alasannya? Jadi ini berdasarkan antropologi ya. Antropologi itu mempelajari manusia secara holistik. Jadi secara antropolog itu, orang-orang Timur Tengah itu menggunakan cadar, menggunakan hijab dan sebagainya itu untuk apa? Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena di Timur Tengah itu penuh dengan apa? Penuh dengan gurun, ya, kemudian cuacanya, kemudian di sana itu banyak debu, sehingga butuh yang namanya pakaian-pakaian yang menutup muka gitu ya. Zaman itu kan belum ada yang namanya masker ya. Jadi kalau ada debu, maka akan sangat mudah menutup muka menggunakan cadar gitu. Jadi itu secara antropologi ya. Namun kalau misalnya nih ya, kita bandingkan dengan Konoha misalnya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu rata-rata anti kritik, guys. Jadi kita bandingkan dengan Konoha misalnya. Apakah cadar itu bisa cocok digunakan di Konoha? Enggak. Kenapa? Karena secara antropologi, kita itu daerahnya itu ya daerah yang sangat sangat tropis ya. Jadi gini, guys. Bayangkan kalau misalnya nih ada seorang ibu-ibu menggunakan baju gamis, ya, menggunakan hijab, menggunakan, cadar, ya, pokoknya menggunakan baju ke arah Arapan, lalu dia pergi ke sawah, nyangkol di sawah misalnya. Apakah ini cocok dengan lingkungan? Enggak.
Kenapa? Karena tidak sesuai dengan lingkungan kita. Lalu baju seperti apa sih secara antropologi yang cocok dengan lingkungan kita? Ya baju-baju leluhur kita ya, baju-baju nenek moyang kita. Itulah alasannya kenapa baju nenek moyang kita itu secara antropologi ya, menurut data, biasanya baju daripada nenek moyang kita itu sedikit lebih terbuka. Apa alasannya? Apakah karena nenek moyang kita itu pengen pamer-pamer aurat gitu? Enggak, karena kondisi sosial secara antropologi, ya di Nusantara itu kan cuacanya itu agak lembab, kemudian panas gitu. Sehingga kalau menggunakan baju gamis ya, baju yang sangat tertutup, cadar dan sebagainya, maka itu akan sangat pengap sekali gitu. Ini secara antropologi ya, bukan berarti saya mengatakan kalau kita menggunakan baju gamis di Konoha itu nggak bisa, bukan seperti itu ya, tapi tergantung kondisi secara antropologi, ya. Jadi nggak bisa masyarakat Nusantara itu zaman dulu menggunakan baju yang tertutup semuanya, karena apa? Karena pengap gitu, ya, lembab. Sehingga kalau kita perhatikan itu baju daripada nenek moyang kita, ya, baju-baju adat itu kalau kita jeli ya, biasanya akan sedikit terbuka dari Sabang sampai Merauke ya. Kita ambil contoh misalnya baju orang Aceh, baju orang Batak itu mereka menggunakan apa, baju yang setengah terbuka kok. Ininya kelihatan kok, ini juga kelihatan sedikit. Tapi zaman itu belum ada yang namanya kasus pemerkosaan gitu. Jadi kita tuh sebenarnya kebalik-balik, guys. Semakin ditutup, maka semakin banyak kasus pemerkosaan. Zaman dulu nggak ada tuh kasus pemerkosaan, nggak ada tuh. Ya, tidak hanya baju adat orang Batak, baju adat orang Sunda juga kalau kita perhatikan seperti itu. Baju orang Sunda Wiwitan itu kalau kita perhatikan itu kan sedikit terbuka ya. Ya, menggunakan pakaian yang tipis, yang longgar, biar apa? Biar bisa beraktivitas dengan bagus gitu di sawah, ya, di kebun dan lain sebagainya, karena sesuai dengan lingkungan gitu. Kemudian apa alasan selanjutnya misalnya? Dan ini alasan yang bikin saya tercengang, guys, terkejut. Ya, ketika saya mendengarkan alasan ini, saya tuh terkesima gitu. Wow, luar biasa. Apa itu alasannya? Kenapa nenek moyang kita tuh selalu menggunakan pakaian setengah terbuka gitu? Alasan yang paling masuk akal itu adalah untuk menyerap yang namanya vitamin D dari sinar matahari. Jadi, menurut data, sinar matahari itu mengandung yang namanya vitamin, bernama vitamin D. Jadi, vitamin D ini ya sangat bagus untuk tubuh kita secara medis ya. Makanya kalau kita perhatikan ya, bayi yang baru lahir itu kan selalu dijemur ya. Kemudian, orang tua yang sudah sepuh mereka berjemur di bawah, sinar matahari. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyerap yang namanya vitamin D. Jadi kalau misalnya ya, kalau saya perhatikan itu ya, ada tuh pemuka-pemuka agama di Konoha mengatakan, "Nenek moyang kita itu primitif, nenek moyang kita itu pakai baju juga nggak benar, nggak becus ya, bajunya terbuka dan lain sebagainya." Jadi sering dikata-katain ya, itu sudah rahasia umum ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka nggak tahu secara antropologi gitu. Mohon maaf ya, mereka nggak belajar secara antropologi. Tujuan sebenarnya itu menyerap yang namanya vitamin D gitu. Dan ini sangat berbahaya sekali ya, kalau penyerapan vitamin D ini tidak diserap oleh tubuh. Nah, itulah yang terjadi dengan pemerintahan Italia. Jadi kenapa pemerintahan Italia menerapkan yang namanya masyarakatnya itu nggak boleh pakai burka gitu, nggak boleh pakai hijab dan lain sebagainya di tempat umum ya, bukan di ruang-ruang privasi ya, disclaimer on ya. Tujuan yang paling utama itu untuk menyerap yang namanya vitamin D dari sinar matahari gitu. Jadi kalau tertutup semuanya dari muka, semua sampai dari ujung kaki sampai ujung tangan semuanya ditutup, maka nggak kebagian yang namanya vitamin D. Nah, kalau masyarakatnya itu nggak kebagian vitamin D, ya, nggak menyerap vitamin D dari sinar matahari, maka pemerintahnya akan menggelontorkan banyak dana lagi gitu. Untuk apa? Untuk kesehatan, karena di sana pemerintahnya itu ya nggak semuanya tapi ya rata-rata menanggung yang namanya asuransi kesehatan pekerja-pekerja mereka. Jadi ini sudah dipikirkan oleh negara Italia ya. Italia itu kan termasuk negara maju ya. Jadi kalau masyarakatnya itu menutup badannya itu ya dengan alasan yang kurang jelas gitu ya, maka
akan kurang asupan vitamin D dan masyarakatnya semakin cepat sakit, terpapar yang namanya penyakit. Jadi itu pola pikir daripada negara-negara maju. Mohon maaf ya bagi teman-teman muslim ya. Jadi ini yang nggak saya suka dari, teman-teman muslim ya. Kalau saya bahas seperti ini pasti saya nanti dikata-katain anti-Islam gitu. Tapi saya kan bahas dari sudut pandang antropologi gitu, ada datanya gitu. Ada alasannya gitu, ada dalilnya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data yang ilmiah gitu. Mari kita berdiskusi secara ilmiah. Kita sebagai kaum intelektual itu biasakan berdiskusi secara ilmiah, bukan opini pribadi, bukan perang opini. Kalau saya melihat ya, di Konoha itu banyak warga Konoha itu berdebat, tapi berdebat berdasarkan opini pribadi, bukan berdasarkan data, riset, penelitian yang ilmiah, yang masuk akal gitu. Ini masuk akal ya. Kenapa pemerintah Italia itu ya menerapkan yang namanya aturan untuk melarang menggunakan burka hijab ya untuk menyerap vitamin D gitu, biar keserap gitu, biar sehat gitu. Tujuannya baik guys ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya untuk identitas ya. Jadi kalau misalnya nih mohon maaf ya, ada wanita yang pakai burka gitu, pakai hijab, diterima di suatu perusahaan, mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya, kalau misalnya melakukan kesalahan gitu, kabur apa segala macam, kita kan nggak tahu kan bentuk mukanya seperti apa gitu. Masa kita nunjukin sama orang, "Lu lu kenal ini nggak?" Padahal dia pakai cadar gitu, kan nggak kelihatan mukanya. Jadi itu yang jadi problematik gitu, permasalahan di Itali. Mohon maaf ya bagi teman-teman muslim. Jadi ini berdasarkan alasan yang logis gitu. Jadi kalau ada orang yang kerja di suatu perusahaan itu nggak kelihatan mukanya, nggak tahu gimana mukanya. Kalau misalnya nih melakukan kejahatan misalnya kesalahan, terus dikejar-kejar misalnya maling misalnya nih ya, dikejar-kejar polisi kan kita nggak tahu yang mana mukanya. Ya nggak sih? Kalau modal KTP kan nggak kelihatan itu, karena bisa aja dari KTP sama wajah asli itu berbeda kan, ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena untuk menghindari yang namanya separatisme, ya. Jadi pemerintah Italia itu menghindari yang namanya separatisme ya karena apa? Karena ada ideologi-ideologi dari luar gitu. Masyarakatnya nggak boleh terpapar dengan ideologi-ideologi daripada luar. Sebenarnya ya peraturan seperti ini juga sudah diterapkan di Eropa ya, di Prancis ya, jauh-jauh hari sudah diterapkan sebenarnya. Prancis, ya Jerman dan lain sebagainya sudah diterapkan guys ya, di tempat umum nggak boleh menggunakan ya pakaian-pakaian yang berbau agamis gitu. Mari kita menggunakan pakaian-pakaian agamis itu di rumah sendiri, nggak jadi masalah. Kalau mau koprol kek, mau bolak-balik kayak di rumah sendiri, mau jungkir balik kayak menggunakan hijab kayak, menggunakan cadar nggak jadi masalah. Di ruang publik maksudnya ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, ya pemerintah Italia juga sangat selektif gitu ya, sangat-sangat peduli dengan keuangan daripada masyarakatnya. Jadi kalau misalnya ada keuangan atau pendanaan dari luar yang tidak masuk akal gitu, yang tidak resmi, maka ini dicurigai ya, dicurigai dana-dana dari daerah lain gitu ya, untuk apa, untuk semacam donasi, ya donasi apa, donasi ya semacam pendidikan-pendidikan yang tidak rasional seperti pendidikan radikalisme gitu ya. Sengaja saya bikin cadel ya, karena ini sensitif ya. Karena mohon maaf ya guys ya, nggak semuanya tapi ya, karena kaum muslimin itu ya mohon maaf ya, di luar negeri itu sudah dicap radikal. Nggak semua tapi ya. Kenapa? Karena ya, karena mereka melakukan aksinya itu menggunakan atribut-atribut agama gitu ya, menggunakan, dalil-dalil agama gitu, meneriakkan nama Tuhannya gitu. Jadi kalau mereka personal gitu, nggak menggunakan dalil-dalil agama, mereka juga nggak akan seketat ini gitu. Mereka nggak sekepo ini gitu. Ya, itu kebijakan daripada pemerintah Italia ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan itu ya, di Konoha. Kenapa di Konoha itu sekarang ini masif yang namanya menggunakan hijab gitu. Tapi kan zaman dulu kan nggak seperti itu. Kalau kita flashback pada pemerintahan Soeharto misalnya, pada Orde Baru. Jadi di Orde Baru itu ada pelarangan menggunakan hijab. Bahkan Pak Soeharto itu kalau kita mengucapkan assalamualaikum, Pak Soeharto nggak suka. Makanya Pak Soeharto itu dulu waktu periode pertama, periode kedua itu
Pak Soeharto nggak mau ya mengucapkan yang namanya assalamualaikum. Kenapa? Karena Pak Soeharto itu lebih ke kejawen ya. Kejawen itu kan masih terafiliasi dengan agama Islam ya, atau ajaran Islam ya, tapi sebagian orang mengatakan bahwa, oh nggak ada hubungannya. Tapi kejawen itu lebih ke agama Islam yang sinkrenitas ya. Dulu waktu penyebaran agama Islam pertama kali di Nusantara itu kejawen itu sangat diminati, guys. Justru ya kalau saya perhatikan itu mohon maaf ya bagi teman-teman muslim ya. Jadi ini berdasarkan fakta sejarah ya, kalau membantah, bantah pakai data ya, jangan bantah pakai, emosi gitu ya, halal darahnya, jangan seperti itu guys ya. Tirulah agama lain gitu, agama Buddha nggak pernah seperti itu, nggak pernah kalau saya bahas agama Buddha itu nggak pernah diancam gitu, halal darahmu gitu, nggak pernah seperti itu ya. Agama Kristen juga nggak pernah seperti itu, mereka nggak terlalu julid gitu. Agama Hindu, Buddha juga sering saya kritik kok, agama Kristen apalagi ya. Sering saya kritik agama Kristen, tapi nggak pernah itu kritikan yang sangat sangat membagongkan gitu dilayangkan ke saya, nggak ada seperti itu ya. Biasanya mereka sangat-sangat santun ya, rata-rata seperti itu kalau saya perhatikan ya. Berbeda dengan teman-teman muslim ya, saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu ya. Komentar-komentar itu jahat-jahat banget gitu ya. Ya nggak jadi masalah kalau misalnya hanya komentar, tapi kan kalau sudah pengancaman fisik itu kan udah sangat luar biasa sekali itu, sudah berlebihan, sudah terpapar yang namanya fanatisme dalam beragama. Ya, fanatisme dalam beragama ini sangat-sangat dihindari pada saat zaman Orde Baru. Jadi, kenapa Pak Soeharto itu dulu sangat benci dengan yang namanya atribut yang bernama Islam? Waktu baru menjabat ya, bukan, di akhir-akhir masa jabatannya. Di akhir-akhir masa jabatannya itu Pak Soeharto itu sedikit longgar, berubah dia. Waktu masa pemerintahannya itu Pak Soeharto memperketat yang namanya, yang berbau Islami gitu, kalau saya perhatikan. Salah satu alasan yang pertama itu karena Pak Soeharto itu karena masih kental dengan adat Jawa gitu, kejawen ya. Sehingga keputusan-keputusan atau filosofi-filosofi daripada Soeharto ketika jadi presiden itu banyak diambil daripada filosofi-filosofi Jawa kuno atau filosofi daripada kejawen. Makanya Indonesia saat itu sangat maju sekali. Karena apa? Karena Pak Soeharto itu tidak terpapar dengan ideologi-ideologi daripada luar ya. Nah, ini kan semacam dilema ya kalau kita perhatikan. Pada saat itu pemuka-pemuka agama di Indonesia saat itu marah besar terhadap Soeharto. Mereka mengkritik habis-habisan Soeharto karena apa? Karena mereka tidak dikasih ruang gitu. Para pemuka-pemuka agama atau umat muslim yang ada di Indonesia saat itu nggak dikasih ruang untuk berekspresi gitu, ditekan habis-habisan. Bahkan pesantren-pesantren ya, masjid-masjid disisir oleh intel-intel suruhan daripada Soeharto. Apa sih sebenarnya tujuan daripada Soeharto saat itu? Tujuannya itu untuk menghindari yang namanya terpapar radikalisme. Ya, jadi sebenarnya tujuannya baik guys ya. Tapi waktu zaman itu kita kan benci banget ya sama yang namanya Pak Soeharto. Setelah Pak Soeharto meninggal baru kita sadar. Ya, baru kita tersadar. Oh, ternyata yang dilakukan oleh Pak Soeharto itu benar juga ya. Sudah mulai sadar kan sekarang? Sudah mulai banyak sadar kan? Benar juga ya. Karena apa? Karena kita sekarang melihat banyak orang yang terpapar radikalisme. Menurut data daripada BNPT, saya tidak asal mangap ya. Kita bicara by data loh, bukan omong kosong. Cek data nanti. Menurut data daripada BNPT, kurang lebih 50 juta, 30 sampai 50 juta orang yang terpapar radikalisme di Konoha. Semenjak apa? Semenjak Soeharto lengser. Nah, ini menurut saya itu sangat-sangat luar biasa sekali ya. Dulu pemerintahan daripada Pak Soeharto. Walaupun Pak Soeharto sering dijulitin, dikata-katain ya. Dikata-katain otoriter ya. Sebenarnya gini guys ya, bukan berarti saya berpihak pada Soeharto ya. Gini guys, kenapa Soeharto saat itu otoriter memerintah? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena masyarakat Indonesia, nggak semuanya tapi ya, pada umumnya itu susah diatur. Jadi kalau nggak ditekan, ya kalau nggak ditekan banget gitu ya, nggak dibikin otoriter, akan susah gerak gitu. Susah banget geraknya.
Jadi, sebuah negara yang sudah mapan itu akan cocok dengan demokrasi. Tapi kalau negara yang belum mapan ya, ini tidak cocok banget dengan negara demokrasi. Karena apa? Karena belum mapan. Untuk menuju ke pemapan itu dibutuhkan sebenarnya otoriter. Mohon maaf ya, saya bukan pengusung dari otoriter. Namun pada saat itu Pak Soeharto itu terpaksa. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia saat itu susah diatur, susah bukan main. Kalau Pak Soeharto mengatakan, "Kalian itu ya harus mencintai yang namanya tanah air. Jangan mencintai yang namanya leluhur orang lain, menyembah leluhur orang, nggak boleh seperti itu. Kita harus nasionalisme, mencintai tanah air kita, menjunjung tinggi tanah air kita, biar kita menjadi negara maju." Kalau misalnya Pak Soeharto mengatakan seperti itu, pemuka-pemuka agama yang di Konoha itu banyak yang protes gitu, banyak yang didebatin gitu ya, debat kusir gitu. Sehingga Pak Soeharto saat itu nggak mau, kita pengen satu komando gitu. Jadi untuk meluruskan negara yang kurang mapan itu yang SDM-nya rendah seperti Konoha yang susah diatur, susah digerakkan, susah dibentuk karena tidak berkesadaran, dibutuhkan pemimpin yang bertangan besi seperti Soeharto. Bukan berarti saya pengusung otoriter ya, saya tidak setuju dengan otoriter ya, tapi karena kondisi masyarakatnya berbeda dengan kondisi masyarakat di negara maju, maka dibutuhkan treatment gitu, dibutuhkan kebijakan yang sangat luar biasa, sama seperti China misalnya. Kenapa China itu menegakkan yang namanya hukuman mati bagi koruptor? Karena ya rata-rata masyarakat China itu di sana tidak berkesadaran. Sehingga Xi Jinping ya menegakkan yang namanya hukuman mati dan dia kadang-kadang bertangan besi gitu. Jadi negara yang kurang SDM itu, yang SDM rendah itu dibutuhkan pemimpin yang bertangan besi. Namun kalau negaranya sudah maju, sudah mapan seperti katakanlah misalnya Jepang, ya Singapura, ya kemudian Australia, negara-negara maju gitu, baru cocok dengan demokrasi. Karena apa? Karena sudah berkesadaran, sudah mapan. Kalau belum mapan gimana mau demokrasi coba? Itu dari pola pikir daripada Soeharto saat itu. Makanya saat pemerintahan Soeharto, pemerintahan periode pertama, periode kedua itu sangat bagus sekali. Nggak ada yang namanya telolit saat itu, nggak ada. Namun ya setelah Pak Soeharto itu di akhir-akhirnya gitu ya sekitar tahun, 93 ke atas lah gitu atau 95 ke atas gitu, sudah mulai agak longgar tuh ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Mungkin Pak Soeharto berpikir, "Saya kan sudah tua, saya kan sudah uzur." Ya mungkin saja surga itu ada gitu, ya itu pikiran daripada Pak Soeharto saat itu. Apa ruginya sih kita menggunakan yang namanya ritual-ritual ibadah. Makanya Pak Soeharto saat itu semakin rajin sholat gitu, semakin rajin ibadah, sholat 5 waktu ya, kemudian semakin rajin umroh, makanya Pak Soeharto itu punya gelar haji gitu. Karena semakin tua itu, dia semakin menyadari, ya nanti kalau saya mati ada surga gimana? Dosa-dosa saya gimana gitu. Jadi itu alasannya kenapa orang yang sudah tua itu, yang sudah ujur itu rajin sholat, rajin ibadah gitu. Karena apa? Karena ya takut masuk neraka gitu, ya takut masuk neraka, guys. Jadi mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya, ini semacam oportunis menurut saya pribadi. Jadi secara tidak langsung Pak Soeharto itu menurut saya itu presiden yang oportunis gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Di waktu muda dia menekan yang namanya Islam, sementara di hari tuanya dia lebih menerima gitu. Berarti kan oportunis ya, ya nggak sih? Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri gitu. Padahal kan kalau misalnya nih, dari awal kita berpikir bahwa surga itu nggak ada misalnya, ya. Misalnya nih ada nih Bu, saya tidak mengatakan bahwa Pak Soeharto agnostik ya. Misalnya ada agnostik nih atau ateis, dia berpikir bahwa surga itu nggak ada. Maka dia biasanya akan konsisten gitu, tidak oportunis. Jadi kalau ada orang yang oportunis di akhir hayatnya jadi rajin ibadah gitu, itu namanya kan menjilat Tuhan ya kan? Ya nggak sih? Sadar nggak itu sebenarnya? Ini yang tidak disadari oleh warga Konoha. Menurut saya itu menjilat Tuhan gitu. Kenapa di hari tua langsung rajin sholat gitu, rajin ibadah gitu?
Emang dosa itu bisa dihapus gitu, kayak penghapus gitu? Menurut saya itu nggak masuk akal ya, kalau di hari tua kita langsung rajin sholat gitu, rajin ibadah, biar dosa kita kehapus. Ini namanya oportunis gitu. Kenapa nggak dari dulu gitu, kalau misalnya, eee, dia pengen rajin ibadah, kenapa nggak dari dulu ya kan? Ya nggak sih? Tapi anehnya kalau saya perhatikan itu ya, pemerintah Indonesia itu masih cocok dipimpin seperti Soeharto, bertangan besi. Ya mohon maaf ya bagi teman-teman nonton video ini ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk meninggalkan demokrasi, tapi demokrasi itu nggak cocok bagi negara yang tidak mapan, negara yang SDM rendah seperti Indonesia ya, nggak cocok banget. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.